Berarti yang diamankan April sampai September, Mbak. Satu bundel gini. Iya, Mbak. Jadi diamankan satu bundel gini mulai dari April sampai September. Diamankan banyak kali. Ambilnya memang dari sini. Kecele ya kan, berharap mereka bisa mencari celah di kantor Koran Kedaulatan Rakyat. Malah dia menemukan fakta bahwa Pak Jokowi beneran lulus tahun 80 masuk ke UGM. Kocak si Rismon. Kocak banget lu, Mon. Sudah kemarin datang di tempat KKN Pak Jokowi, katanya desanya berdiri tahun 2007. Pas dia ke sana dijelaskan kalau desa ini berdiri tahun 50-an. Kocak sekarang koran lagi nih. Dan kemarin Rismon juga sempat ketemu dengan orang yang sempat berinteraksi dengan Pak Jokowi ketika KKN di desa tersebut. Aduh, Laris kalah cepat ini. Aduh, bukti-bukti sudah diamankan oleh Bareskrim itulah. Ini berarti harapan tambah menipis lagi ini kalau begini. Mau bilang apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang semakin kesini semakin tidak jelas pola berpikirnya. Jangan-jangan yang selama ini diduga oleh banyak netizen itu benar ya, yaitu mereka yang selama ini mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah golongan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, minimal orang-orang yang mengalami gangguan psikologi. Bener nggak sih? Saya bertanya loh ini ya, bener-bener bertanya loh, ntar kena pelanggaran lagi ya kan? Padahal ya kan mereka yang suka mencaci maki Jokowi ya dengan kata-kata yang tidak manusiawi ya kan, yang disebut anjing kurap, kontennya aman-aman saja. Lah yang mereaksi malah kena teguran. Gimana ceritanya? Nah, teman-teman ya, dalam konten kali ini intinya ya ada dugaan ya, bukan ada dugaan, si Rismon ini menduga ya, koran yang memuat si Penmaru tahun 80 itu palsu ya, alias ya telah dimanipulasi. Tetapi faktanya ya tidak benar. Rismon katanya kau ahli, tapi pernyataanmu kok enggak pernah benar sih, katanya kau ahli digital forensik. Tapi omonganmu ngalor ngidul, Mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Berarti yang diamankan April sampai September, Mbak. Satu bundel gini. Iya, Mbak. Jadi diamankan satu bundel gini mulai dari April sampai September. Diamankan banyak kali. Ambilnya memang dari sini. Sudah melanggar. Kecuali Kedaulatan Rakyat. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan nggak ada. Iya, yang ada sampai Oktober atau Desember. Sementara laporan yang kedua tidak kembalikan dong. Ini kembali. Bareskrim sudah menghentikan kembalikan. Gak bisa diamankan, emangnya perbuatan pidana. Oke, let's go. Jadi pemirsa, 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980.
Digitalisasi kan? Cuman itu aja. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada digital. Jadi versi digital. Iya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerhata Tama Pustaka. Gitu. Oh, kenapa? Perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya, kan kemarin juga ada dari Baris Krim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Iya. Oh. Pas kehutanan aja ya, nggak pakai. Bukan maksudnya. Iya. Seseorang bernama Joko Widodo. Tapi nggak ada D3 atau di berapa ya? Sarjana ya. Hanya tulisan fakultas kehutanannya saja. Terus ada nomornya. Coba dekatkan ya. Ya, tapi Jokowi 1185 sekian tuh. Banyak orang. Oke. Yang meninggal tabrakan itu. Oke, versi digital ya sayangnya ya. Oh iya, iya. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980 didigitalisasi kan? Cuman itu aja. Dan tahun 1980 aja ya. 79, 81 digital juga. Itu ada dari 1945 sudah ada di digitalisasi. Sampai 2. Bukan itu masalahnya di arsip ini tahun 78, 79 ada 80, nggak ada 81, 82 ada semua. Cuma 80 itu. 80-nya ada loh Pak. Tapi ya itu nanti ada di Gerhata Tama Pustaka. Oh, di sini masih Enggak, di sini yang 1980 ada nggak analognya? Awalnya kan Enggak, maksudnya gini Mbak, kenapa tahun 1982 tadi ada, kenapa 1980 digital? kan ini kan 1980 juga ada Pak. Oh ada mana? Ya, Analognya? ya, sama. Oh. Cuman ya untuk tahun itu yang menginformasikan itu pun juga. Ini Bernas ya Pak ya, beda. Bukan. Itu Kedaulatan Rakyat. Ini Bernas? Iya, beda lagi. Ya. Nanti ada sini. untung bukan Beda, Bernas dengan Sono. Korannya ini Kedaulatan Rakyat, Satu Puasa. Oke. Kita close dulu yang ini. Terus buka lagi mana? Yang mana dia? Halaman 2. Halaman depannya mana? Bukanya dari situ tuh. Ini. Iya, ini halaman. Geser ini. Geser. Halamannya. Oke, siap. Satu Puasa. Nggak ada versi digital yang ada. 9 ada, 80 nggak ada, 81 ada. Geser halamannya. 80 aja yang Pakai itu lah, klik next. Satu Puasa ya. itu kameranya. Satu Puasa. Satu Puasa. Satu Puasa, Satu Puasa. Satu Puasa, Satu Puasa. Oh, sudah 2 puasa. Kok nggak ada tadi? Lewat. Yang daftar apanya itu? Penerimaan. Di halaman berapa? Di halaman berapa Pak penerimaan nama Pak Jokowi Pak? Iya, nggak usah dimasukkan. Kamu cari halaman ini nih, dari sini nih. Geser. Iya. Nah, terus. Next. Nah, terus. Ini tanggal berapa? Ini sudah tanggal 2. Tanggal 18 Juli. 18. Juli. Oh, 18. 18 Juli. Itu 18. 18 itu. 16. Ini masih tanggal Oh, 16. Rabu itu Jumat. Kita cari tanggal 18 ya. 18 Juli. Nah, itu dia. Oh, begitu. Loh kok khusus 1980 bersurat sih Mbak? Ya itu kalau Apa? kalau bapaknya secara live. Oh, Ini iya. loh. Lihat ini aja bentar. UGM. Fakultas Kehutanannya mana nih? Fakultas Peternakan. Kehutanan ini nih. Wah, tapi di sini tidak jelas.
Ini jurusan kimia, farmasi. Nah ini fakultas kehutanannya ini nih. Ini kok percaya? Ya tapi pecah sekali nih. Sekali. Nggak jelas. Nggak kelihatan font. Ini waktunya campnya kok kabur ya? Tapi kok di situ bagus nggak? Nah itu dia. Ini ada Mana lebih bagus di ini ada Joko Widodonya nih. Oh. Ini ada Tapi Joko apa Widodo. jurusannya? Oh, fakultas kehutanan aja ya, nggak pakai. Iya. Bukan maksudnya. Joko Widodonya ada nih. Iya. Seseorang bernama Joko. Seseorang bernama Joko Widodo. Iya. Tapi nggak ada D3 atau D berapa ya? Nggak ada Sarjana ya. ya. Hanya tulisan fakultas kehutanannya saja. Terus ada nomornya ini. Nomor. Coba dekat nama. 1185 sekian tuh. Banyak orang. Oke. Oke, versi digital ya sayangnya ya. Versi digitalnya ada. Ya, teman-teman ya, barusan kita melihat sebuah video yang sangat panjang ya, karena memang ini semacam video dokumenter gitu lah. Yang dibuat secara pribadi oleh golongan para pemburu ijazah palsu. Ya, tentu kita mengetahui apa tujuan mereka membuat video sepanjang ini ya kan, live dan juga bersifat dokumenter ya, karena mereka ingin ya membangun framing di benak masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan selama ini itu benar ya kan, mereka tidak mengada-ada, tetapi faktanya apa? Itu pertama ya. Banyak yang ingin saya komentari ya, karena barusan saya menyajikan sebuah video yang cukup panjang ya, 5 video yang kami sajikan secara berurutan gitu ya. Nah, yang ingin pertama saya komentari adalah saya melihat ada upaya penggiringan opini bahwa koran ini itu hanya digitalisasi ya kan? Digitalisasi gitu maksudnya. Itu hanya tahun 80-an saja, tahun 80 saja, lainnya nggak digitalisasi. Itu ya tadi kita tengok bareng-bareng ya kan. Nah, seolah-olah di sini di framing bahwa ada apa kok cuma tahun 80 saja yang didigitalisasi kan begitu. Padahal nyatanya kan enggak. Semua didigitalisasi gitu loh. Iyalah, kan? Nah, kemudian kenapa kok tahun 80 enggak ada fisiknya? Nah, kan sudah dikatakan fisiknya, koran fisiknya itu dibawa oleh Mabes Polri untuk dilakukan penelitian ya kan, karena terkait kasus hukum ijazah Pak Jokowi saat ini gitu loh. Jadi bukan karena disembunyikan ya. Tadi kita sudah melihat ya ada sebuah pemframingan bahwa koran ini seolah-olah sengaja ingin dipalsukan, ingin dimanipulasi dan lain sebagainya. Tetapi semua itu sudah terbantah ya. Ini yang menurut saya adalah sebuah serangan menohok ya yang dilakukan oleh Rismond untuk dirinya sendiri gitu loh. Karena maunya kan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa koran si Penmaru ya itu dimanipulasi gitu lah. Tapi nyatanya tadi kan justru ya ketahuan bahwa pernyataan si ahli ini nggak ada yang benar selama ini gitu loh. Pasti nanti juga akan di framing. Mana mungkin ada sebuah media yang menyimpan koran cetakannya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hey Ferguson, saya adalah seorang mantan jurnalis ya. Ya, tingkat saya di kejurnalistikan itu nggak rendah-rendah amat. Saya tingkat madya karena saya sebelum menjadi tingkat utama ya, saya mengundurkan diri karena gangguan kesehatan kan seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan, media bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pada umumnya, sekali lagi saya katakannya, pada umumnya berarti apa? Sebagian besar, anggap saja 99,9% itu menyimpan bukti cetak sejak pertama terbit. Jadi media yang terbit tahun 50 pun, kalau saat ini media itu masih ada, ya kan? Masih ada dokumentasinya itu, minimal itu 1 eksemplar kalau koran. Ya. Minimal 1 eksemplar, tetapi biasanya 2 eksemplar. Tetapi minimal itu harus ada 1 eksemplar setiap kali terbit dan itu diarsipkan gitu loh. Jadi jangan heran kalau koran Kedaulatan Rakyat
itu masih menyimpan koran-koran di waktu yang lama. Karena semuanya pasti disimpan. Saya pun dulu juga begitu, bro, ya. Lanjut. Sudah digitalisasi dan di atas itu sudah digitalisasi. Ini kecil lagi si Rismon nih. Dan tadi kawannya Rismon tuh kan ngomong tahun 80 didigitalisasi, tapi manualnya, kertasnya nggak ada. Padahal ada. Kasihan banget orang-orang ini ya. Sok-sok mau jadi detektif padahal dipermalukan loh. Dipermalukan di tempat koran ini loh. Kocak juga orang-orang ini. Gini, Mbak, kenapa tahun 1982 tadi ada, kenapa 1980 digital? Kan ini kan 1980 juga ada, Pak. Oh, ada mana? Tuh ada. Ada. Apa namanya, tahun itu yang menginformasikan itu pun juga. Ini Bernas ya, Pak ya? Beda dengan Kedaulatan Rakyat. Ini Bernas. Iya, beda lagi. Iya. Nanti ada sini. bukan Beda. Bernas dengan Sono. Kecil ya kan, berharap mereka bisa mencari celah di kantor koran Kedaulatan Rakyat. Malah dia menemukan fakta bahwa Pak Jokowi beneran lulus tahun 80 masuk ke UGM. Kocak si Rismon. Kocak banget lu, Mon. Sudah kemarin datang di tempat KKN Pak Jokowi, katanya desanya berdiri tahun 2007. Pas dia ke sana dijelaskan kalau desa ini berdiri tahun 50-an. Kocak sekarang koran lagi nih. Dan kemarin Rismon juga sempat ketemu dengan orang yang sempat berinteraksi dengan Pak Jokowi ketika KKN di desa tersebut. Usaha lu itu, Mon, usaha lu untuk mencari celah kalau kalian bisa bebas dari hukum, nggak ada. Polisi sudah duluan menelusuri semuanya, Mon. Ini udah aku siapkan nih duit, ya. Nih, duit ya. Ini bukan omon-omon aja, tapi kita omon ya. 1 M loh. Ini duit cash, ya. Udah aku siapkan. Ya. Nih. Nah, kalau kurang tambah lagi. Bisa sampai 10 miliar. 10 Yang penting miliar. begini, Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan dia. Ya. Hari ini kita somasi kau. Ya. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada 2 pilihan. Ya. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Iya. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau menang. Kalau hancur ya keluar dari negara. Iya, keluar negara. Ya, bikin negara panci. Aku modalin kau, ya, tanah 1 hektar untuk bikin negara panci. Ini lawannya. Ditantang tinju loh. Ayo, Mon, lawan tuh Daus tuh. 1 M loh hadiahnya loh. Mungkin lu nggak ada duit ya kan selama ini, makanya memfitnah Pak Jokowi, nyari duit dengan memfitnah, dengan memframing jahat Pak Jokowi. Tuh 1 miliar tuh adu tinju sama Daus tuh. Lumayan kan? Kalau nggak katanya pindah sana ke negara panci. Cari nih gitu. Mempermasalahkan apa yang Pak Jenderal mau kalimat poso dan puasa. Ini Pak Jenderal kan orang Jawa asli nih, Jawa asli nih. Poso atau puasa tulisannya itu kan upaya Pak Roy ya, saya sebutkan Pak Roy yang itu ya. Upaya Pak Roy untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh, mereka itu betapa bohongnya kepada kita sampai koran pun dimanipulasi kan gitu kan. Dia kan menebarkan ujaran kebencian lagi itu, menebarkan fitnah lagi, Pak. Ini sampai ini pun itu dimanipulasi. Dia dengan menuduh bahwa ini kan kalau dulu kan tulisannya kan gitu, sekarang kan kok maksudnya kan poso bukan puasa kan gitu. Itu kan analisis dia kalau zaman segitu gitu ya. Tapi ya, apakah itu ada kaitannya dengan untuk membuktikan bahwa itu pasti itu korannya itu pasti direkayasa apa enggak? Kan belum dibuktikan sekarang. Itu kan hanya analisis si Roy. Ya, baru mengatakan itu korannya itu adalah koran yang palsu lah. Dibuat dalam rangka untuk mendukung buktinya oleh Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau seandainya dia menimbulkan provokasi seakan-akan tidak mempercayai lagi kepada bukti yang ditemukan oleh Barreskrim itu, kan gitu kan? Iya, itu kan bukti dari Barreskrim. Dari sekian banyak bukti dia cuma mengambil yang itu. Ya itu karena ada kejanggalan kan gitu. Nah, terhadap kejanggalan itu ya nggak apa-apa. Itu kalau itu dianggap itu suatu ya. Kalau itu dianggap itu sebagai suatu pemalsuan. Tapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan, pasti hakim akan nanyakan, Pak, kalau ini memang koran ini palsu, mana koran yang betul-betul waktu terbitan yang sama, nah, betul, yang menurut Bapak itu yang asli.
Kan tidak bisa hanya dikatakan ini zaman itu belum ada huruf ini. Hakim mana mau percaya kayak gitu. Ya, berarti ini manajemen atau pihak perusahaan dari Kedaulatan Rakyat ini bakal bisa pasti jadi saksi jadi saksi gitu. Kalau untuk membuktikan. Ya, barusan video yang sama tapi sudah diolah dan disajikan oleh seorang konten kreator YouTuber Nusantara, dan kami ambil videonya dan untuk kami sajikan sebagai materi pada konten kali ini ya. Kurang lebih komentar saya sama seperti apa yang dia sampaikan, bahwa memang ada upaya penggiringan opini ya, bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, semuanya dah dipalsukan, mulai yang katanya itu desa KKN-nya fiktif, yang desa KKN-nya itu baru ada tahun 2000-an, padahal informasi itu dia dapatkan dari internet. Dan ketika di cross-check ke lapangan, nggak ada desa di kecamatan Wonosegoro yang baru berdiri tahun 2000-an. Juga yang barusan ya kan. Karena ngelihat bahwa di koran yang beredar ya terkait si Penmaru tahun 80 itu, bagian tanggalnya itu tertulis 5 puasa ya kan. Si Krismon ya kan yang memacai dirinya sebagai ahli digital forensik ini menganggap bahwa itu adalah koran palsu itu. Nggak taunya. Rismon udahlah, ngapain kau nggak nyerah aja Mon lanjut. Bernas. Ya, beda lagi. Ya. Nanti ada untung bukan beda. Bernas dengan Sono. Cuman yang menginformasikan itu kita sudah amankan di Gerakan Mapustaka. Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, tidak ada lagi di sini. Ya, itu karena udah ada di. Jadi versi digital. Ya. Versi digitalnya benar itu ya? Iya, benar itu. Nggak manipulasi? Nggak manipulasi dan bisa dicek langsung di Gerakan Mapustaka. Oh, kenapa perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya kan kemarin juga ada dari Baris Krim Polri yang mengakses juga, habis itu dari UGM juga. Jadi kita membatasi buat mengamankan aja di sana. Boleh diakses di sana. Baris Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Ya. Oh, berarti ke Mangkubumi sana untuk analognya ya? Mangkubumi? Mana sih? Di mana sih? Geraha Mapustaka di timurnya CEC. Geraha, di sana perpustakaan pusat. Ya. Jadi ini tuh di bawah DPRD DIY. Oh, sana. Aduh, Laris mengkalah cepat ini. Aduh, bukti-bukti sudah diamankan oleh Baris Krim itulah. Ini berarti harapan tambah menipis lagi ini kalau begini. Ya, mau bilang apa lah, Saya sepakat kan, kalah cepat. Tetapi begini ya, walaupun tidak kalah cepat pun, si Rismon ini sudah kalah setat gitu ya. Jadi dengan kata lain juga sudah posisi mati gitu, maksudnya udah nggak bisa ketolong lagi si Rismon ini ya. Jadi kalaupun memang koran itu, koran fisiknya ya, bukti fisiknya ya, arsipnya itu ada di situ, emang mau apa si Rismon? Mau apa? Ini pihak yang mengarsipkan koran itu kan tidak memiliki tendensi apapun. Dia mengarsipkan itu ya karena memang itu kebutuhan perusahaan ya kan, sebuah dokumentasi. Itu adalah ya dalam tanda kutip kewajiban lah sebuah media untuk menyimpan bukti cetaknya setiap hari selama terbit gitu loh. Nah, kemudian karena sekarang era digital, maka semua yang pernah diterbitkan itu digitalisasi gitu loh, ya kan. Ya, jadi ya udah Mon ya, tunggu aja sebentar lagi kau pasti akan naik status ya. Lanjut. Play. Ini berarti. Nah, ini dia semangat bulan mereka. 7 sampai 9. Coba cari dulu di Google pasalnya 79 itu bulan apa di Indonesianya. Jadi pemirsa, tadi sudah kita cari beberapa koran, ya Suara Karya nggak ada, Bernas juga nggak ada, ya. Tahun 18 Juli 1980, Kompas juga tidak ada, yang ada yang ditunjukkan di Tipidum itu untuk 18 Juli 1980 ternyata diamankan di pusat ya perpustakaan. Jogja ternyata. Dan perlu bersurat. Bahaya mungkin. Perlu bersurat katanya. Bukan tahun 79. Tapi nggak tahu ya. Berarti maju dong. Aksesnya. Enggak lah.
Terus yang ada adalah versi digital ya. Saya sampai keringetan nih. 18 Juli 1980, tapi herannya di lembaran Sampai keringetan tuh nyarinya, gede banget tuh berkas-berkas koran-korannya tuh. Dia maksudnya Pak Oses Sentana. lain itu tegas ya. Kalau menggunakan alat yang sama Juli kan juga harusnya kan tegas. puasanya. Bulan puasa. Tetapi khusus daftar nama mahasiswa UGM itu kok saya lihat kabur ya. Bulan Harusnya puasa. kan kalau Juli juga di ya. scan dengan alat yang sama harusnya ya nggak ada perbedaan ya. Ketika di zoom ya masih dapat itu karakternya mungkin ya. Harusnya karakternya bisa di Risman lagi ngomong sama subscribernya nonton itu. Kita sedang cek yang tahun 79 ini Pak Michael lagi mencek tahun 79 Oh, Pak puasa atau Michael, pasar ya. Ya. Oh, di meja. Udah Bu, itu apa Bu? Oh itu KR ya? Nggak ada kok yang mulai bulan April Semangat ya, luar sampai biasa, bulan September nggak ada di sini. Katanya disita 6 bulan. 1980 disita kemana sih Mbak? Di Geraha Tama Pustaka. Geraha Tama Pustaka. Coba kalian yang orang Jogja, ya karena kami bukan orang Jogja, coba kalian cek ke Geraha Pustaka apa tadi Mbak? Geraha Tama Pustaka. Aduh, susah ya. DPAD ini ya Pak. Itu. Di bawah DPRD. DPAD. Dinas Perpustakaan. Oh, di bawah DPRD. DPAD. DPAD. Saya dengarnya DPAD. DPRD. Oh. Tadi sudah kita cari Iya, di makanya. Kompas ya, 18 Saya kira Juli dekat. 1980 nggak ada. Nah, Nggak ada bukan berarti memang nggak ada ya. Nggak ada yang ada di sini. iya. Itu. Nah, ini kami menemukan Pindah yang kali. tahun 81 ya. Bisa jadi dan tidak 79 saya juga sudah ketemu tadi. diarsipkan Nah, Tulisannya pakai karena belum tentu utuh diarsipkan. Bisa jadi ya lembaran lain hilang gitu loh, atau memang ada missing mekanisme pengarsipan ya. oh iya. Artinya yang kita temukan di sini memang nggak ada, yang ada di sini. Kalau koran utuhnya ya nggak tahu. Ya. Oke, jadi ini nanti para Semangat. ahli bahasa Jawa yang Luar ada di biasa. chat saya, coba. Saya juga penasaran tadi kan, ternyata, wah tangkap Rismon ijazahnya palsu nggak lah ya? Aduh, nggak usah. Aduh. Tahun 1979 6 Ada pasal. pemirsa, iya, pemirsa mengatakan Jawa Pos 1980 bang, periksa bang. Ya tunggu ya kalau ada ya, kita berusaha sini ambil panas-panasan. Jadi di 79 itu tulisannya pasa kalau di 81 dan pasa dan pasa. Nah, Kalau di 81 tulisannya puasa. ini dia. Ah, ini Nah. lucu nih. Kalau di 79 ya, ntar dulu. 1981 ini puasa. Kalau di Oke. 79 nah. 79 pasa ya, 5 pasa. Oke. Senin lagi berapa nih? 30 Juli 1979, 5 pasa 1911. Nah, Itu juga yang fakta halaman itu. lainnya ya. Nah, ini Fakta. pasa kok ya. Tadi versi digitalnya puasa ya. Dan keebur. Ini ruah. Bukan begitu. Bukan bisa puasa, bisa pasa. Kenapa ini kok Senin legi 80 dan 81 ini 5 berarti pasa 1911. redaksinya kedaulatan 30 rakyat ini Juli 1979 error ya. ini. Kalau itu 81 lah. Ini 79. Ya, 81 itu puasa. Pakai 23 puasa. Oh, itu dah. Sabtu. Berarti tidak konsisten ya. Coba lihat. Nah, itu faktanya. Nggak konsisten. Siapa yang nggak konsisten? Koran nih. Bukan ada manipulasi artinya. Emang dasarnya di sana begitu. Mau digimanain? 4 Juli 1981. Dua puasa. 2 puasa 1913. Terus halaman lainnya juga begitu. Halaman lainnya pun begitu nih. Kita random aja ya. 7 puasa.
Berarti selama 2 tahun mereka itu error itu menulis Kamis puasa. lagi 9 Juli 1981 1913. Di tahun 81 pun puasa, tapi tahun 82 tadi sudah puasa lagi. Nah, 80 puasa semuanya. Jadi menurut inkonsisten. digital ya, inkonsisten. Redaksi puasa 1981 puasa 1979 pasah 82 pun pasah bro, jadi jangan dibilang boleh puasa boleh pasah, itu nggak bener itu. Ternyata mungkin percetakannya kedaulatan rakyat ini kurang teliti. Ini saya kecewa juga pada kedaulatan rakyat. Iya, bagaimana nih gitu ya. Jadi tahun 79 sorry ya, pasah. Tetapi yang 1981 puasa. Jadi tidak konsisten. Iya. Itu bukti dan harus kita terima ya. Ya itu bukti. Makanya bukti kita kita kalau sudah ada bukti dan ditunjukkan, ya ini kita terima bukti ini. Cuman yang nggak mau ditunjukkan itu apa tuh, Pak Rismon? Yang 1980? Yang nggak mau ditunjukkan sebelah sono itu. Ijazahnya. Ijazahnya. Ijazah mencalonkan diri sebagai presiden. Oh itu ya. Kalau nggak jadi presiden tuh apa diurusin? Iya. Masalahnya udah jadi presiden sih ya. Tapi ya sudahlah. Berarti tadi saya sudah dapatkan KR yang tahun 80. Iya, ya kan? Menarik sekali teman-temannya. Kemarin sampai meyakinkan sekali podcast kesana kesini. Kami menemukan sebuah bukti bahwa ternyata ada tulisan 5 puasa. Kami sangat terkejut. Ini sangat kesalahan fatal tal katanya. Aduh, nggak taunya memang korannya tidak konsisten dalam menulis itu, ya kan? Loh kok bisa nggak konsisten? Begini ya, saya kasih tahu ya, ndak saya kasih tempe. Karena saya dulu sebagai seorang jurnalis juga bertugas di media cetak, ya kan? Nah tadi kan kita dengar bareng-bareng misalnya tahun sekian itu menggunakan poso, tahun sekian menggunakan puasa. Itu berarti editor bahasanya itu nggak sama gitu loh. Berganti. Ya biasalah, beda orang, itu beda konsep walaupun di media yang sama. Sama juga saya dulu ketika masih menjadi seorang editor ya kan. Kalau saya edit begini tulisannya, tapi kalau teman yang lain ngedit begini. Ya gimana lagi, itu sudah biasa, wajar bro, nggak usah lah dicari-cari nanti. Oh ini berarti sudah diacak-acak ini oleh Jokowi korannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.